Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, untuk biokimia kali ini kita akan berbicara tentang hormon. Masih tentang protein ya, karena hormon ini memang bagian dari protein. Nah, untuk aktivasi hormon itu sendiri, kita perlu mengetahui bahwa adanya prohormon. Prohormon ini adalah hormon dalam bentuk yang tidak aktif. Nah, hormon yang dalam bentuk tidak aktif ini memiliki rantai polipeptida yang lebih panjang dibandingkan pada saat hormon tersebut dalam bentuk yang aktif. Pada saat istirahat atau yang tidak aktif itu, hormon memiliki konsentrasi yang rendah, berkisar antara 10 pangkat min 6 sampai 10 pangkat min 12 molaritas, sedangkan pada hormon aktif berkisar antara 10 pangkat min 3 molaritasnya. Jadi hormon baru akan tinggi konsentrasinya jika dia dibutuhkan. Jika tidak dibutuhkan, dia akan disimpan kembali menjadi prohormon. Nah, beberapa hormon ini ada yang bereaksi secara cepat, hitungan detik atau per menit, itu adalah hormon glukagon, dan ada yang bereaksi secara lambat, misalkan dalam waktu atau tempo beberapa hari, contohnya hormon tiroid dan estrogen. Secara umum, fungsi hormon adalah untuk merangsang atau menghambat pertumbuhan atau kematian sel yang terprogram. Kemudian untuk kekebalan tubuh, metabolisme, dan fase kehidupan. Untuk lebih spesifiknya, nanti masing-masing hormon memiliki fungsi dan mekanisme kerjanya sendiri. Berbicara tentang hormon, kita akan banyak berbicara tentang kelenjar endokrin. Tapi kita juga perlu mengetahui adanya kelenjar eksokrin. Jadi kita akan membahas apa itu kelenjar endokrin dan eksokrin terlebih dahulu. Yang pertama adalah kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang mengeluarkan sekret dalam bentuk hormon yang dihasilkan, kemudian masuk ke dalam aliran darah, yang kemudian masuk ke sel-sel target sehingga dapat bekerja. Pada kelenjar endokrin biasa disebut juga kelenjar buntu. Mengapa? Karena tidak memiliki pembuluh darah yang spesifik atau khusus, sehingga hormon yang sudah dihasilkan itu akan berdifusi melalui membran sel masuk ke dalam selnya. Ini berbeda dengan kelenjar eksokrin. Untuk kelenjar eksokrin, sekret yang dihasilkan misalnya keringat, saliva gitu ya, itu setelah dihasilkan akan masuk ke dalam saluran khusus, kemudian baru dapat bekerja, jadi tidak buntu. Untuk hormon sendiri merupakan zat-zat kimiawi yang disekresikan oleh kelenjar endokrin dan masuk langsung ke dalam aliran darah. Tadi ya, jadi dia berdifusi langsung ke membran sel. Kemudian efeknya terjadi di suatu organ lain dari tubuh yang membutuhkan untuk dapat berfungsi secara normal. Hormon ini merupakan untaian polipeptida. Banyak dari hormon ini yang disintesis berasal dari asam amino. Contohnya adalah triptofan yang menjadi cikal bakal hormon melatonin dan serotonin. Sediaan hormon ini banyak digunakan untuk terapi substitusi guna menggantikan kekurangan yang terjadi akibat hipofungsi suatu kelenjar endokrin, misalnya insulin dan estrogen. Insulin ini mengubah glukosa menjadi glikogen, sedangkan estrogen ini hormon untuk membantu proses kehamilan dan menstruasi. Dahulu, hormon dibuat dari kelenjar hewan yang dikeringkan, kemudian dihaluskan dan distandarisasi. Tetapi sekarang hormon sudah banyak disintesis menggunakan teknik rekombinan DNA. Nah, ini misalnya insulin. Insulin kan sudah banyak ya produknya, nah itu hasil dari sintesis rekombinan DNA. Kemudian somatropin dan FSH. Tadi ya, ini hormon. Hormon ini berasal dari kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini terdiri dari beberapa macam kelenjar. Yang pertama ada kelenjar hipotalamus, kemudian ada kelenjar pituitari atau hipofisis, kelenjar pineal atau epifisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, adrenal, kemudian pankreas, dan gonad. Gonad ini nanti pada perempuan dia berisi ovarium, sedangkan untuk laki-laki berisi testis. Hormon baru akan bekerja jika dia berikatan dengan reseptor. Reseptor hormon ini biasanya berada pada membran sel. Jadi hormon akan melewati membran sel, sifatnya ini atau fungsinya akan ditransferkan oleh second messenger yang hijau ini adalah second messengernya.
Jadi dia mentransfer fungsi hormon yang sudah terikat dengan reseptor untuk masuk ke dalam aliran darah dan dialirkan ke jaringan dan organ-organ yang membutuhkan. Untuk hormon ini sendiri bisa dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan lokasi reseptornya. Kemudian ada sifat sinyalnya, komposisi kimiawi, dan sifat kelarutan. Karena hormon juga ada yang bersifat lipofil dan hidrofil. Nah, beberapa hormon ini ada beberapa senyawanya yang membentuknya ada yang dari peptida, amina, dan steroid. Untuk peptida memiliki 3-200 asam amino, contohnya insulin. Kemudian ada dari amina, biasanya senyawa kecil yang larut air, adrenal dan tiroid. Kemudian ada steroid, biasanya steroid lebih ke larut lemak, contohnya androgen dan estrogen. Tadi ya berbicara tentang hormon, kita akan membahas tentang kelenjar yang pertama, yaitu hipofisis dan hipotalamus. Kelenjar hipofisis terlebih dahulu ya. Kelenjar hipofisis atau hipofisis cerebri ini adalah embelan otak. Nah, atau glandula pituitaria. Tadi ya, kelenjar pituitaria itu adalah kelenjar hipofisis. Merupakan umbai kecil yang terikat dengan tangkai pada dasar otak yang memiliki berat 1 gram yang merupakan mata rantai terpenting antara sistem saraf pusat dan kelenjar-kelenjar endokrin lainnya. Biasa juga disebut kelenjar utama atau master gland. Kemudian ada hipotalamus. Hipotalamus merupakan organ kecil yang secara anatomi dan fungsional berhubungan erat dengan hipofisis. Nanti kerjanya memang akan berhubungan. Kemudian merupakan bagian dari otak tengah atau diencephalon bersama talamus dan merupakan pusat pentingnya meregulasi suhu, tekanan darah, serta sekresi hormon-hormon seks dan kortikosteroida. Sekresi sebagian besar hormon hipofisis dikendalikan oleh hipotalamus yang disebut releasing hormones atau inhibiting factors. Nah, contohnya ini adalah PRH, prolactin releasing hormone atau prolactin inhibiting factor yang identik dengan dopamin. Kemudian ada juga produksi hormon peptida di hipotalamus ini diatur oleh neurotransmitter, noradrenalin atau norepinefrin ya, biasanya kita sebut serotonin dan dopamin. Nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, ini adalah hormon-hormon pada kelenjar hipofisis. Hipofisis ini sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada adenohipofisis atau umbai depan, atau biasa disebut lobus anterior. Ini hormonnya cukup banyak. Hipofisis pada umbai depan ini memiliki bagian yang terbesar, sekitar 2/3 dari seluruh organ yang terdiri dari jaringan kelenjar. Nah, ini menghasilkan minimal 10 peptida yang disebut hormon tropik. Nah, ini hormon tropik ini yang meregulasi terhadap organ endokrin lain yang didorong untuk mengeluarkan hormonnya sendiri. Jadi dia memicu adanya pengeluaran hormon dari organ lain. Nah, kecuali apa? Kecuali hormon prolaktin dan somatropin. Ya. Gonadotropin atau hormon gonadotrop yang sekresinya distimulasi oleh hormon hipotalamus, gonadotropin releasing hormone. Kemudian hormon selanjutnya adalah FSH. Ini adalah follicle stimulating hormone yang menstimulasi perkembangan folikel pada ovarium, biasanya ini pada saat kehamilan dan membentuk spermatozoa dalam testis. Kemudian ada LH, luteinizing hormone, yang dahulu disebut ICSH atau interstitial cell stimulating hormone. Nah, ini menstimulasi transformasi folikel masak menjadi badan kuning. Tadi kan sudah dikembangkan oleh FSH, nah dilanjutkan dengan LH, pemasakannya. Serta dia memproduksi adanya estrogen dan progesteron pada ovarium dan testosteron pada testis. Kemudian kortikotropin, hormon kortikotrop atau ACTH, ini adalah adrenokortikotropic hormone yang menstimulasi kulit anak ginjal. Kulit anak ginjal ini adalah kelenjar adrenal untuk memproduksi kortisol dan hormon kelamin. Kortisol ini nanti berpengaruh pada metabolisme kalsium. Kemudian ada hormon tirotropin atau hormon tirotrop atau biasa disebut TSH, thyroid stimulating hormone, yang menstimulasi produksi T4 dan T3. T4 ini adalah tiroksin dan T3 ini adalah triiodothyronin.
Kemudian ada somatropin atau hormon pertumbuhan, growth hormone. Nah, ini menstimulasi pertumbuhan umum dari jaringan, juga berefek sebagai laktogen. Kemudian yang terakhir adalah prolaktin, ini menstimulasi air susu ibu. Nah, ini menstimulasi air susu tersebut jika sudah disiap sediakan oleh estrogen dan progesteron selama masa kehamilan dan laktasi. Jadi, jika tidak disiapkan atau bukan pada masa kehamilan dan laktasi, prolaktin ini dalam bentuk tidak aktif. Kemudian bagian belakang atau umbai belakang atau biasa disebut neurohipofisis atau lobus posterior ini menghasilkan dua hormon. Yang pertama ada oksitosin yang berfungsi untuk mengkontraksi rahim dan menstimulasi dimulainya laktasi. Nah, oksitosin ini biasanya digunakan sebagai terapi untuk meningkatkan kontraksi pada ibu hamil yang ingin melahirkan. Kemudian juga dapat menstimulasi adanya proses laktasi. Jadi kalau misalkan sekarang mungkin ngetrennya itu ada pijat oksitosin. Jadi pijatnya itu bukan di kelenjar mamae tapi di punggung belakang. Nah, itu untuk menstimulasi pengeluaran oksitosin dari kelenjar hipofisis ini agar laktasinya lebih lancar seperti itu. Kemudian yang kedua adanya vasopresin atau ADH. Nah, ini nanti kaitannya dengan tekanan darah, antidiuretik hormon. Ini mencegah ekskresi air berlebihan oleh ginjal serta dia itu menyempitkan pembuluh darah. Jika pembuluh darahnya sempit, otomatis kerja jantung itu jadi jauh lebih tinggi, sehingga dia akan meningkatkan tekanan darah. Yang kedua adanya kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus ini menstimulasi atau menghambat sintesa dan pelepasan semua hormon hipofisis. Jadi nanti bagian dari hormon ini bisa menghambat ataupun justru dia merilis atau membantu pengeluaran sekresi dari hormon yang hipofisis tadi. Contohnya adalah GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Nah, nanti ini biasanya juga sama dengan luteinizing hormone releasing hormone atau biasa disebut gonadorelin. Tadi dia merilis membantu sekresi dari hormon gonadotropin. Kemudian CRH, kortikotropin releasing hormone. Tadi sudah ada ya, hormon kortikotropin. Kemudian ada TRH, tirotropin releasing hormone. Nanti ini arahnya ke tiroid. Kemudian ada GHRH, growth hormone releasing hormone, atau somatotropin tadi yang memacu atau meningkatkan sekresi dari somatotropin. Kemudian ada GH releasing inhibiting factor atau somatostatin. Jadi dia menginhibisi tadi hormon pertumbuhan. Nah, ini menghambat hormon somatotropin dan tirotropin. Kemudian selain itu, hormon ini selain dihasilkan di hipotalamus di otak, hormon ini disintesis juga di usus halus dan pankreas, tetapi dengan mekanisme yang berbeda. Untuk di saluran cerna di usus halus ya, hormon ini menghambat sekresi adanya asam lambung, pepsin dan gastrin. Sedangkan kerja untuk di pankreas, dia menghambat insulin dan glukagon. Kemudian ada PRL-RH, prolaktin releasing hormone, dan prolaktin inhibiting factor. Nah, ini ya identik dengan neurotransmitter dopamin. Nanti kerja dopamin ini sendiri akan berkebalikan dengan kerjanya serotonin. Jadi nanti mungkin kita bahas untuk serotoninnya ya. Berbicara tentang hormon, kita akan banyak menemukan adanya mekanisme feedback negatif dan mekanisme feedback positif. Apa itu mekanisme feedback? Feedback ini adalah mekanisme tubuh agar tetap dalam keadaan homeostasis. Nah, feedback negatif di sini tubuh akan mengurangi produksi suatu zat jika jumlah atau rangsangan dari zat tertentu berlebihan atau sebaliknya. Jadi kalau misalkan ada suatu hormon yang berlebihan, maka hormon inhibitingnya dia akan menekan sehingga tetap stabil. Sebaliknya untuk feedback positif, semakin tinggi suatu rangsangan atau jumlah suatu zat, maka akan semakin banyak pula produksi zat tersebut oleh tubuh. Jadi semakin tinggi hormon, semakin tinggi juga hormon releasingnya. Untuk feedback negatif, contohnya adalah kadar kortisol meningkat, sekresi ACTH-nya juga akan ditekan. Jadi kortisol ini adalah
Untuk yang memetabolisme kalsium ACTH ini adenokortikotropin hormon. Jadi dia ditekan juga. Agar apa? Agar dia tidak mensekresi kortisol yang berlebihan. Kemudian sebaliknya, jika kadar kortisolnya menurun, sekresi ACTH-nya juga akan ditingkatkan. Nah, ini juga berlaku pada FSH, LH, dan tirotropin yang diatur oleh hormon estrogen, progesteron, atau testosteron, dan tiroksin. Ini pada hormon kehamilan. Kemudian untuk feedback positif, di sini contohnya adalah estradiol. Estradiol ini merupakan estrogen yang peningkatan kuat dari produksinya pada fase pemasakan folikel. Nah, stimulasinya sekresi LH-nya ini akan optimal hingga terjadi ovulasi. Jadi semakin tinggi estradiolnya untuk meningkatkan atau pemasakan folikel, LH-nya justru semakin tinggi pula. Nah, kemudian ada juga sekresi FSH akan dihambat untuk mencegah lebih dari satu folikel yang masak. Jadi pada saat proses tersebut FSH justru akan dihambat. Jadi semakin rendah tadi folikel yang masak lebih dari satu, FSH-nya justru semakin ditekan. Kemudian progesteron dapat memperlihatkan feedback positif juga. Nah, kecuali apa? Kecuali zat-zat androgen. Di sini tidak bisa memperlihatkan feedback positifnya. Kemudian ada hormon epifisis. Di sini nanti kita bicara tentang melatonin dan serotonin ya. Epifisis cerebri atau glandula pinealis atau biasa disebut kelenjar nanas adalah kelenjar yang sangat kecil yang terletak di atas hipotalamus di tengah otak. Nah, letaknya ini di atas tempat di mana saraf mata bersilang. Hal ini mengapa? Karena respon pertama masuk dari mata. Jadi semua yang ada di hormon hipofisis ini dipengaruhi oleh respon mata. Kemudian dihubungkan langsung melalui serat-serat saraf dan kelenjar epifisisnya. Hormonnya ada dua, ada melatonin dan serotonin. Untuk melatonin sendiri, fungsinya untuk mengatur ritme malam dan siang yang dikendalikan oleh SCN. Nah, biasanya disebut lonceng biologis pusat. Rangsangan yang masuk ke dalam mata melalui retina dan jalur saraf mencapai SCN yang kemudian melalui sistem saraf simpatis berhubungan dengan epifisis. Jadi tetap awalnya dari mata. Oleh karena itu, biasanya pada saat kita bertemu dengan anak kecil atau bayi gitu ya, itu harus dirangsang dulu siang dan malamnya dengan tidur digelapkan agar apa? Agar dia tahu lonceng biologisnya sendiri. Jadi kalau gelap itu malam, kalau terang itu siang. Kenapa? Karena nanti ini akan mempengaruhi jam tidur. Kemudian saat malam, stimulasi adrenernya itu akan bertambah. Jadi meningkatkan melatonin di tengah malam itu justru puncaknya. Nah, sekitar berapa? Sekitar 5-10 kali lebih besar produksi daripada pada saat siang hari. Jadi melatonin ini justru akan meningkat pada saat malam hari. Saat siang cahaya meningkat, justru melatonin akan ditekan. Oleh karena itu memang tidak dianjurkan ya untuk bayi tidur pada keadaan yang terang, benderang, seperti itu yang terlalu banyak cahaya. Karena dia akan bingung apakah ini siang atau malam. Kelenjar epifisis yang sehat itu memproduksi 29 mikrogram melatonin per hari. Kemudian melatonin dan serotonin ini merupakan derivat endotil seperti triptofan. Jadi dia dibentuk oleh asam amino triptofan, kemudian membentuk serotonin dan akhirnya membentuk melatonin. Serotonin ini sendiri merupakan prekursor dari melatonin. Nah, kemudian serotonin. Serotonin ini neurotransmitter yang terlibat dalam berbagai fungsi otak seperti keadaan tidur, suasana hati, emosi, atensi, pembelajaran, dan memori. Nanti serotonin ini sendiri akan mempengaruhi nafsu makan. Nanti kita bahas ya lebih lanjutnya. Nah, kaitannya dengan apa? Dengan suasana hati. Serotonin disintesis dari asam amino triptofan yang merupakan prekursor dari melatonin. Nah, hormon ini meningkat pada saat masa anak-anak.
Pada masa pubertas atau dewasa, hormon epifisis ini akan mengecil. Jadi kelenjar epifisisnya akan mengecil, jadi produksi hormonnya juga akan menurun. Sehingga penting untuk distimulasi dari awal terkait pembentukan melatonin dan serotonin ini. Kita bahas satu persatu untuk melatoninnya. Melatonin tadi kita bicara fungsinya ada beberapa hal. Yang pertama regulasi bioritme. Nah ini untuk apa? Untuk sekresi hormon endokrin. Jadi dia juga mensimulasi adanya sekresi hormon endokrin ya. Nah ini contohnya untuk denyutan jantung kurang lebih sekitar 1 detik, kemudian siklus head. Nah siklus head juga dipengaruhi oleh ini kurang lebih 28 hari. Kemudian proses regenerasi jaringan kurang lebih 1 minggu. Ritme siang malam 24 jam. Kenapa 25 jam, maaf. Kenapa 25 jam bukan 24 jam? Padahal satu hari itu 24 jam. Karena proses ini memiliki keterlambatan untuk beradaptasi. Jadi 24 jam ditambah kurang lebih 1 jam, 25 jam. Setiap orang, setiap individu dia akan terus beradaptasi. Jadi misalnya suatu ketika ada fase di mana malam itu justru bangun, sedangkan siang justru tidur. Nah itu akan terus ritme sirkadiannya akan terus seperti itu beradaptasi ulang. Nanti misalkan kembali normal, siang bangun dan malam tidur, itu akan memiliki masa adaptasi lagi. Jadi dia akan terus beradaptasi sesuai dengan kegiatan kita dan ritme sirkadian yang kita buat. Buat di sini bukan kita yang menentukan, tetapi kegiatan kitanya itu. Nah, sinkronasi melalui saraf mata merupakan obat tidur yang alamiah. Jadi dia tadi sinkronasi dari saraf mata dan bisa menjadikan obat tidur yang alamiah. Kemudian adanya khasiat anti-ovulasi. Jadi dia menghambat sekresi FSH, bisa dijadikan sebagai kontrasepsi. Tadi kita membicarakan FSH adalah follicle sekresi hormon. Jadi dia yang akan memasakkan atau mematangkan folikel pada saat proses pembentukan ovum atau ovarium di ovarium seperti itu ya. Kemudian daya antioksidan intrasel, dia bersifat hidrofil dan lipofil, jadi sifatnya dua, jadi dapat mengikatkan diri pada inti sel dan melindungi DNA dari radikal bebas oksidatif. Dengan cara apa? Dengan cara menangkap radikal bebas hidroksil, ohamin. Menangkap radikal bebas hidroksil ohamin ini merupakan mekanisme antioksidan sekunder. Juga menstimulasi glutathione peroksidase. Glutathione peroksidase ini merupakan antioksidan alami. Jadi dia kerjanya sebagai antioksidan sekunder, menstimulasi adanya pembentukan antioksidan yang alami. Kemudian stimulasi pertumbuhan timus dan sekresi hormon timosin. Ini kaitannya dengan pemasakan sel limfosit T. Biasanya nanti kita gunakan pada saat proses imunologi. Kemudian stimulasi sistem imun tadi ya, stimulasi fagositosis dan pertumbuhan natural killer cell, juga mempercepat pertumbuhan sel sumsum tulang, dan pada sel T helper memiliki melatonin. Jadi dia akan memfagositosis NKC ini untuk mempertahankan sistem imunnya. Kemudian yang paling ngetren di sini adalah anti kanker ya, sudah banyak didengar. Jadi dia menghambat kuat kanker mama dan prostat akibat daya lindungnya terhadap NKC tadi. Yang kedua adalah serotonin atau 5-hidroksitriptamin atau 5-HT. Nah, ini dapat dibentuk dari melatonin dan juga merupakan prekursor dari melatonin. Produksinya bergantung pada insulin dan kadar glukosa darah. Memiliki fungsi menghambat nafsu makan dan meningkatkan rasa kantuk. Jadi kalau kita setelah makan itu kadar glukosa kan naik ya. Insulin ini kan mengubah glukosa menjadi glikogen. Jadi insulin ini juga ditingkatkan kadar produksinya. Kemudian serotonin juga meningkat. Tujuannya untuk apa? Untuk tadi menghambat nafsu makan dan meningkatkan rasa kantuk. Jadi kita untuk men-stop nafsu makan kita sehingga timbul rasa kantuk. Oleh karena itu wajar jika kita setelah makan itu timbul rasa kantuk. Begitu juga sebaliknya, jika kita merasa lapar, itu wajar emosi kita tidak stabil dan gelisah. Kenapa? Karena serotoninnya juga menurun. Nah, penurunan serotonin yang sudah kita bahas tadi itu mempengaruhi adanya suasana hati. Nah, wajar ya, jadi kalau misalkan kita lapar, itu suasana hati kita tidak baik. Nah, jika serotonin di otak rendah, nafsu makan justru akan meningkat dan kebutuhan gula akan naik. Tadi, karena apa? Karena
simulasinya ini berarti glukosa di dalam darah ini rendah. Ini proses sintesisnya untuk serotonin dari triptofan ya. Kemudian oksitriptan membentuk serotonin dan akhirnya membentuk melatonin. Kelenjar endokrin lainnya selain hipotalamus, pituitari, pineal, di sini ada beberapa kelenjar lainnya. Ini hipofisis tadi ya sudah dibahas, hipotalamus juga sudah. Nah, pineal juga sudah. Pineal ini yang kelenjar epifisis tadi, yang melatonin dan serotonin. Kemudian kelenjar tiroid, nanti kita bahas setelah ini. Nah, kelenjar paratiroid. Paratiroid ini tepat di bawah kelenjar tiroid. Hormonnya hanya ada parathormon. Di sini fungsinya untuk meningkatkan kadar kalsium dalam darah, kontraksi otot, proses pembekuan darah dan menurunkan kadar fosfat. Nanti kerjanya ini akan berkebalikan dengan hormon kortisol. Kenapa? Karena ini meningkatkan kadar kalsium sedangkan kortisol itu menurunkan kadar kalsiumnya. Kemudian ada kelenjar timus. Kelenjar timus ini terdapat di rongga dada. Fungsinya untuk menimbun hormon somatotropin dan hormon timosin. Kemudian untuk apa? Untuk mematangkan limfosit pada saat anak-anak. Saat pubertas sama kayak kelenjar pineal tadi. Pada saat pubertas dan dewasa, kelenjar ini akan mengecil. Kita bahas untuk kelenjar tiroid ya atau gondok. Ini terdapat di bawah leher dekat jakun dan berbentuk kupu-kupu. Nah, kelenjar ini mensekresi dua hormon teriodinasi. Jadi hormonnya ini ada T4 dan T3. Untuk T3 triiodotironin dan T4-nya adalah tiroksin. Fungsinya untuk bertanggung jawab pada pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan jaringan tubuh yang optimal. Selain itu, mensintesis kalsitonin yang dihasilkan oleh sel-sel parafolikular yang terlibat dalam metabolisme kalsium. Tadi ya, yang antagonis dengan PTH atau parathormon yang disekresi dari paratiroid, kelenjar paratiroid. Kemudian sintesis dari T3 dan T4 membutuhkan iodin yang normalnya diperoleh dalam bentuk iodida yang berasal dari makanan kita sehari-hari. Nah, tirotropin mengaktifkan pompa yang mengkonsentrasikan iodida dalam sel-sel folikular. Kemudian pada tepi apex sel, iodida ini akan dioksidasi cepat oleh iodin yang lebih reaktif, yaitu I0. Iodin bereaksi dengan residu tirosin yang terdapat dalam tiroglobulin. Nah, membentuk unit T3 dan T4. Tiroglobulin yang membentuk iodotironin ini disimpan dalam bentuk folikel yang koloid. Nanti kita bisa lihat di sini, cuma tidak terlalu jelas ya. Sini koloidnya. Ini saya ambil dari buku At Glance. Nanti mungkin adik-adik bisa langsung baca dari bukunya ya. Tiroglobulin ini mengandung iodotironin yang disimpan dalam folikel koloid. Kemudian umpan balik negatifnya T3 dan T4 menurun, maka TSH dilepaskan dari kelenjar hipofisis anterior dan menstimulasi transport koloid oleh endositosis ke dalam sel folikular. Nah, ini transformasinya masuk ke dalam sel. Kemudian droplet koloid tersebut akan berfusi dengan lisosom, dan dalam lisosom tersebut kan ada enzim protease ya. Karena kita pernah bahas di biologi sel, lisosom ini merupakan organel pencernaan pada suatu sel. Jadi enzim proteasenya itu akan mendegradasi tiroglobulin yang tadi dalam bentuk koloid ini untuk melepaskan T3 dan T4 ke dalam sirkulasi darah. Jadi tadi kan dalam bentuk inaktif ya, T3 dan T4-nya di dalam tiroglobulin yang koloid ini, kemudian oleh enzim protease tadi dilepaskan. Kedua hormon tiroid ini bekerja pada reseptor R dan membran plasma pada reseptor intraseluler untuk menghasilkan berbagai macam aksi. Nah, untuk kelenjar endokrin ini yang lain, ada kelenjar pulau Langerhans. Ini nanti terdapat di pankreas, mungkin sering dengarnya adalah kelenjar pankreas. Di sini ada hormon insulin mengatur metabolisme glukosa, merupakan protein kecil dengan BM atau bobot molekul 5700 dan terdiri dari dua rantai polipeptida melalui jembatan disulfida. Ini mengubah glukosa menjadi glikogen. Jadi glukosa itu adanya di dalam darah, sedangkan glikogen ini bentuk tidak aktif dari glukosa. Kemudian
Berkebalikan dengan insulin, ini ada hormon glukagon yang justru mengaktifkan glikogen menjadi glukosa. Jadi dia mengembalikan lagi ke dalam darah. Fungsinya untuk apa? Pada saat kita kelaparan atau kita dalam saat tidak bisa makan sesuatu, nah dia akan mengaktifkan kembali cadangan glukosa yang dalam bentuk glikogen itu untuk kembali ke dalam darah. Glukagon ini merupakan polipeptida berantai tunggal dengan bobot molekul 3500. Kemudian ada juga somatotropin. Ini penghambat sekresi hormon somatotropin dan hormon lain yang dihasilkan oleh pituitari anterior. Jadi dia nanti menghambat ya, kemudian mempengaruhi sekresi insulin dan glukagon sehingga dapat digunakan sebagai terapi DM. Jadi somatotropin ini dapat digunakan sebagai terapi DM. Kemudian ada kelenjar adrenal, kelenjar anak ginjal atau kelenjar suprarenal. Ini namanya sama saja ya, hanya sebutannya saja. Ini terdapat di bagian atas depan ginjal, sejajar dengan tulang punggung ke-12. Nah, ini ada bagian-bagiannya, ada korteks dan medula. Untuk korteks di sini juga nanti ada beberapa bagian ya. Ada korteks ginjal atas, ada zona fasciculata, dan zona reticularis. Untuk yang di korteks ginjal atas atau zona glomerulosa, di sini ada hormon mineral kortikoid atau aldosteron. Ini meningkatkan ekskresi kalium dan reabsorpsi natrium. Jadi dia menyeimbangkan, ekskresi kaliumnya ditingkatkan, natriumnya diambil kembali untuk direabsorpsi. Kemudian ada glukokortikoid atau kortisol atau steroid. Ini nanti meningkatkan kadar gula atau kadar glukosa darah. Ini dipengaruhi oleh ACTH, oleh hormon yang di hipofisis, terdapatnya di zona fasciculata. Kemudian ada hormon gonadokortikoid atau androgen. Ini mengatur hormon seks pada pria, nanti ada di zona reticularis. Kemudian ada medula adrenal ya, ini bagian dalam korteksnya. Ini menghasilkan hormon epinefrin atau biasa disebut adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin. Ini biasanya masuk ke neurotransmitter, selain juga dopamin dan serotonin. Nah, senyawa ini larut dan diturunkan dari tirosin melalui 3,4 dihidroksifeniletilamin yang biasa disebut dopamin. Jadi ketiganya ini merupakan senyawa katekolamin. Kenapa? Karena merupakan turunan katekol atau 1,2 dihidroksibenzen. Jadi dia memiliki cincin rantai benzen yang dibentuk dari asam amino tirosinnya. Nah, kita sudah berbicara ini di asam amino kemarin ya. Kemudian ada kelenjar gonad ya. Kelenjar gonad ini nanti pada wanita adanya ovarium yang menghasilkan estrogen dan progesteron, sedangkan pada pria ada testis yang menghasilkan testosteron dan mungkin ada androgen ya tadi ya, hormon seks pria. Nah, ini pada pankreas tadi ada beberapa sumber, sel A, sel B, sel D, sama sel F ya. Insulin ada di sel beta ya, insulin. Sel A-nya ada glukagon, sel D ada somatostatin, dan sel F-nya polipeptida pankreas. Tadi ya sudah dibahas. Kemudian untuk hormon pria, testosteron ya. Di sini merupakan zat androgen utama yang disintesis di testis, ovarium, dan anak ginjal. Jadi pada ovarium juga terdapat testosteron, tapi kadarnya itu lebih rendah dibandingkan pada testis. Distimulasi oleh apa? Oleh LH, luteinizing hormone, untuk menghasilkan testosteron sebanyak 2,5 sampai 11 mg per hari. Ini pada testis, sedangkan pada ovarium dan anak ginjal hanya 0,5 sampai 2 mg per hari. Nah, sintesa diregulasi oleh FSH dan LH dari hipofisis yang menstimulasi pertumbuhan testis dan pembentukan sel mani atau spermatogenesis. Jadi ini prosesnya untuk pembentukan spermatozoa. Kemudian LH ini akan bereaksi dengan sel Leydig meningkatkan CAMP atau cyclic adenosine monofosfat yang dimulainya reaksi enzimatis asetat, kemudian menghasilkan kolesterol dan akan melepaskan atau mensekresikan testosteron. Nah, pada pria ini FSH mengaktifkan sel-sel Sertoli dalam dinding saluran mani untuk memproduksi sel sperma, menstimulasi testosteron dan meningkatkan LH. Ya, untuk fungsi atau kerja fisiologisnya memiliki efek virilasi.
Efek virilasi ini bertanggung jawab atas ciri-ciri kelamin primer dan sekunder, serta memegang peranan penting pada spermatogenesis. Nah, kemudian ada efek anabol. Efek anabol ini yakni daya retensi protein atau menghambat perombakannya, khususnya dalam jaringan otot, kemudian juga meningkatkan pembentukan protein dan pertumbuhan sel-sel otot. Kemudian ada efek tulang di sini, androgen mempercepat pertumbuhan tulang pipa dan epifisisnya. Jadi tulang rawan itu di kedua ujungnya akan ditingkatkan. Nah, biasanya pada anak laki-laki selama masa pubertas produksi testosteron ini akan meningkat dan diperpanjang waktunya, sehingga pertumbuhan untuk anak laki-laki akan lebih cepat pada saat dia masa pubertas. Kemudian efek anti-gonadotrop. Di sini menghambat sekresi FSH dan LH. Nah, bila kadar testosteron dalam darah ini melebihi nilai tertentu, maka FSH dan LH-nya akan dihambat. Sedangkan untuk berkebalikan, jika kadar testosteron dalam darah ini tinggi, maka FSH dan LH-nya akan meningkat. Ini juga berlaku pada feedback hormon-hormon lainnya. Misalnya pemberian androgen dari luar dapat menghambat sekresi testosteron melalui feedback negatif ini. Kemudian efek anti-estrogen. Jadi testosteron ini dapat melawan sejumlah efek estrogen, misalnya pertumbuhan endometrium di rahim atau pertandukan epitel mukosa pada vagina. Jadi justru testosteron ini akan menghambat kehamilan. Kemudian adanya efek atas sebum. Nah, ini ya, justru kelenjar sebum yang diperbesar dan sekresinya akan dilipat gandakan gitu ya, diurapkan atau lemak kulitnya ini akan ditingkatkan selama masa pubertas. Nah, inilah mungkin yang bisa kita analogikan kenapa pada saat masa pubertas justru orang itu mungkin berjerawat dan efek sebumnya itu tinggi. Karena semakin tinggi sebum, semakin mudah dia terpapar jerawat atau akne. Kemudian ada efek kolesterol. Di sini testosteron menurunkan kadar HDL kolesterol dan meningkatkan kadar LDL. Nah, sifat ini dianggap sebagai faktor resiko bagi terjadinya penyakit jantung atau pembuluh, karena HDL itu kan yang lemak jahat ya, biasa kita sebut, dan LDL itu lemak baik, kolesterol baik seperti itu ya. Jadi dia justru meningkatkan adanya penyakit jantung dan pembuluh darah. Kemudian retensi garam dan air, ini efeknya berat badan akan meningkat, dan sifat ini akan dimiliki oleh semua hormon steroida. Jadi semakin tinggi testosteron, efek berat badan meningkat akan semakin tinggi juga. Ya, ini berikut adalah sintesa dari pembentukan testosteron. Dimulai dari androgen ya di sini, kemudian menghasilkan testosteron. Nah, testosteron ini sendiri bisa menghasilkan estradiol. Jadi merupakan prekursor dari estradiol. Jadi memang ada kaitannya antara pembentukan testosteron dan estradiol. Estradiol sendiri merupakan bagian dari estrogen. Jadi tadi ya sudah dijelaskan, memang testosteron ini juga dihasilkan pada ovarium. Baik, yang terakhir di sini ada hormon wanita, estrogen, yang biasa juga terdapat estradiol, estron atau estriol. Dia bekerja terhadap mukosa atau selaput lendir rahim atau endometrium dengan mendorongnya untuk berkembang dan menebal. Jadi nanti ini prosesnya pada kehamilan dan menstruasi. Proses proliferasi ini berlangsung selama 2 minggu pertama dari siklus haid dan berfungsi untuk menampung telur yang sudah dibuahi. Jadi nanti kalau tidak ada pembuahan di sini, dia akan luruh dan menjadi menstruasi. Sedangkan kalau ada pembuahan, dia akan menebal dan menjadi bakal janin atau ovum, seperti itu ya. Kemudian progesteron di sini berperan dalam pemasakan folikel dan pelepasan telurnya. Nah, ovulasi ini baru terjadi beberapa hari setelah kadar LH meningkat mencapai puncaknya. Sisa folikel berkembang menjadi badan kuning atau korpus luteum, ini luteum ya, yang segera mulai membentuk progesteron. Jadi pada saat folikelnya sudah berkembang, baru progesteron ini akan disekresi atau diproduksi. Fungsinya untuk apa? Untuk menstimulasi endometrium untuk tumbuh lebih lanjut. Jadi pada masa proliferasi tadi, serta mensekresi zat gizi bagi perkembangan telur menjadi janin. Nah, fase sekresi ini berlangsung pada minggu ketiga dari siklus haid.
Jadi kalau misalkan tadi sama, kalau tidak ada pembuahan, dia akan meluruh menjadi menstruasi. Selain itu, hormon ini bertugas dalam memelihara kehamilan karena terhentinya produksi progesteron dapat mengakibatkan pelepasan endometrium atau abortus. Jadi kalau misalkan progesteronnya tidak terbentuk, dia justru akan pelepasan, akan tadi proses menstruasi tadi. Nah, ini disebut gaya progestagen atau hormon kehamilan. Kita berbicara tentang hormon wanita, kita akan banyak berbicara tentang haid, menstruasi, abortus, dan efek anti hamil. Nanti kita lihat ya untuk skema kehamilannya. Haid atau menstruasi ini, jika sel telur tidak dibuahi oleh sel mani, maka korpus luteum yang tadi sudah dibentuk ya pada saat proses proliferasi, pada akhir minggu keempat akan menghentikan produksi progesteronnya. Jadi nanti tadi kan estrogen pada minggu kedua, progesteron pada minggu ketiga. Kalau tidak ada pembuahan, dia akan dihentikan pada minggu keempat dan pelepasan endometrium akan terjadi pelepasan endometrium yang sudah bersekresi dan mengeluarkan sebagai perdarahan. Jadi nanti darah haid itu merupakan pelepasan dari endometrium yang tadi tidak dibuahi. Kemudian adanya abortus. Abortus ini biasanya sesudah 3 bulan, korpus luteum ini akan mengurangi produksi progesteronnya dan dilanjutkan oleh uri atau plasenta, yakni jaringan yang hubungan darah antara rahim dan janin. Plasenta itu kan saluran untuk hubungan antara janin dan rahimnya biasanya digunakan sebagai saluran untuk makanan seperti itu. Nah, pada minggu ketiga ini untuk membentuk saluran itu progesteronnya dihentikan. Karena progesteron dihentikan, maka rahim akan melepaskan endometrium bersama janin dan keluar menjadi abortus atau keluron. Karena terlalu dihentikan, misalkan karena 1 dan 2 hal, progesteronnya itu bukan menurun, justru malah berhenti secara total seperti itu, atau terlalu drastis penurunannya, itu adanya pelepasan endometrium. Kemudian yang ketiga adanya efek anti hamil. Di sini mencegah terjadinya pembuahan berikutnya dengan cara apa? Mekanisme feedback negatif sekresi LH dihambat hingga tidak terjadi ovulasi lagi. Tadi LH kita tahu ya bahwa fungsinya adalah untuk memasakkan atau mematangkan folikel. Nah, folikel ini tidak dimatangkan, jadi dia tidak terjadi ovulasi. Kemudian progesteron mempengaruhi leher rahim atau serviks untuk membuat lendir lebih liat dan kental. Jadi sukar dilewati oleh sel mani. Jadi progesteron ini biasanya digunakan untuk terapi. Jadi nanti progesteronnya ditingkatkan sehingga leher rahim itu jauh lebih kental. Nah, ini biasanya disebut dengan permusuhan serviks atau cervix hostility. Ya. Kemudian di sini ada siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini pada fase menstruasi ini ada endometrium yang menebal ya. Dia akan dikikis atau diluruhkan dengan penurunan produksi progesteron ini. Jadi endometrium ini kan pada saat menstruasi progesteronnya rendah ya. Jadi endometriumnya terlepas menjadi apa? Menjadi darah dan mengeluarkan tadi endometrium yang penebalan itu. Kemudian ini folikel primernya ini masih belum terbentuk ya, karena FSH juga masih rendah. Jadi ini hanya belum berkembang seperti itu. LH juga masih rendah dan estrogen juga masih rendah. Jadi di sini terjadi proses menstruasi. Nah, kalau misalkan dia terjadi pembuahan pada masa menstruasi ini akan masuk ke masa praovulasi. Jadi pada masa praovulasi ini tadi FSH ini akan stabil. Kenapa? Karena dia harus memasakkan folikel. Estrogen mulai meningkat karena adanya pembuahan. Mulai meningkat untuk apa? Untuk tadi membentuk folikelnya. Kemudian LH dia masih rendah karena folikelnya itu masih berkembang ya, belum dia masak, jadi masih berkembang. Progesteron juga masih rendah. Jadi ini cenderung adanya proses abortus. Jadi kalau di sini progesteron terhenti atau secara signifikan turunnya, dia akan meluruhkan endometrium ini. Oleh karena itu dijaga agar progesteron ini tetap stabil. Pada masa fase ovulasi ini, LH akan meningkat lonjakannya dan estrogen juga akan meningkat lonjakannya. Kenapa? Karena untuk mematangkan folikel ini.
masa ovulasi, pematangan folikel, sedangkan FSH ini akan mulai menurun. Jadi dia pada masa praovulasi meningkat, pada saat ovulasinya dia justru menurun. Kenapa? Karena dia hanya untuk diturunkan karena berharapnya folikel yang dimasakkan itu hanya satu. Jadi kalau dia ditingkatkan, folikel yang dimasakkan akan lebih dari satu. Jadi mungkin ini alasan kenapa terjadi anak kembar, misalkan seperti itu. Jadi pematangan folikelnya lebih dari satu, untuk pembentukan janinnya juga lebih dari satu. Nah, progesteronnya ditingkatkan. Kenapa? Karena dia harus menstabilkan endometrium ini agar tidak luruh. Tidak luruh ya. Jadi pengurangan resiko abortus. Kemudian pada masa korpus luteum di sini mulai deh LH-nya diturunkan, kemudian estrogennya juga mulai menurun dan FSH-nya juga mulai menurun karena calon janin ini memang sudah matang. Kemudian distabilkan estrogen dan progesteronnya untuk menjaga kehamilan pada masa pasca ovulasi ini. Nanti pada saat masa setelah ovulasi, dia progesteronnya akan turun drastis. Kenapa? Karena dia harus meluruhkan endometrium yang sisa penebalan pada masa kehamilan. Nah, itu biasanya kita sebut masa nifas. Jadi ini prosesnya untuk siklus endometriumnya, tingkat hormon, dan perkembangan folikelnya. Jadi nanti yang bekerja secara signifikan biasanya estrogen LH, FSH menstabilkan, dan progesteron juga menjaga. Seperti itu ya. Nah, terima kasih adik-adik untuk materi hormonnya, semoga bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.